sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Malaysia tetap kuat walau tidak lengkap. Timnas Indonesia U23 akan memulai kiprah di Piala AFF U23 dengan melawan Malaysia Jumat malam. Berikut prediksi susunan pemainnya. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong telah membawa 23 pemain yang akan ikut serta berjuang di Piala AFF U23 2023. Namun bisa dibilang para pemain yang dibawa kali ini bukanlah kekuatan utama pilihan Shin Tae-yong. Setidaknya ada 2 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tapi gagal memperkuat Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Ridho dari Persija Jakarta dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Pemain pengganti yang dipilih adalah Kanu Helmiawan, seorang gelandang tengah dari klub Persis Solo. Kemudian pemain lain yakni Haikal Al-Hafiz yang berposisi sebagai bek kiri dari klub PSIS Semarang. Para pemain ini nyaris sebagian besar merupakan skuad Timnas Indonesia U22 ketika menyabet medali emas SEA Games 2023 lalu. Dengan banyaknya pemain yang telah bermain bersama di Timnas Indonesia tentu akan lebih mempermudah kinerja Shin dalam meracik taktik dan strategi. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Malaysia. Timnas Indonesia U23 formasi 3-4-3. Hernando Ari, M. Ferrari, Komang Teguh, Alveandra Dewangga, Bagas Kava, Haikal Al-Hafiz, Robi Darwis, Beckham Putra, Esal Sahrul, Irfan Jauhari, Ramadhan Sananta. Mengenal Lionel Nathan Sinathrya, anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang ikut seleksi Timnas Indonesia U17. Profil Lionel Nathan Sinathrya salah satu pemain yang menarik perhatian di seleksi Timnas Indonesia U17. Lionel Nathan masuk dalam proyeksi tim untuk Piala Dunia U17. Dilihat dari namanya, Lionel Nathan harusnya cukup familiar bagi publik sepak bola Indonesia. Dia adalah anak dari pasangan pembawa acara olahraga yakni Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Berposisi sebagai bek tengah, aksi Lionel Nathan mendapat pujian dari Bima Sakti. Dia bagus posisinya bek, posturnya bagus, visi bermainnya juga bagus, ujar Bima Sakti. Lionel Nathan harus menempuh jalan yang berliku untuk bisa masuk dalam 50 besar pemain seleksi Timnas Indonesia U17. Lionel Nathan memulai semuanya dari awal karena dia belum pernah tergabung dalam Timnas Indonesia pada level usia. Bima Sakti telah memberi wanti-wanti pada Lionel Nathan. Dia tidak akan lolos dengan mudah ke Timnas Indonesia U17. Ada 2 pemain yang harus dikalahkan Lionel Nathan. Nanti lihat bagaimana dia bersaing dengan Iqbal dan Sultan Zaki, kata Bima Sakti. Agenda uji coba Timnas U17 Indonesia di Jerman sudah disusun PSSI. PSSI sudah menata agenda uji coba Timnas U17 Indonesia selama menjalani pemusatan latihan TC di Jerman. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu. Rencananya TC Timnas U17 Indonesia di Jerman digelar pada September hingga Oktober 2023. Kini skuad Timnas U17 Indonesia besutan Bima Sakti itu tengah menjalani TC di Jakarta. Kalau nggak salah, Pak Waketum juga kemarin memberitahu Timnas Jerman U17 juga membuka untuk uji coba. Tutur pria berusia 53 tahun itu. Ya, kita coba untuk itu, sambung Erick Thohir. Maka dari itu Erick Thohir mendorong agar Bima Sakti harus sudah menentukan daftar skuad inti Timnas U17 Indonesia pada akhir Agustus 2023.
Apalagi sudah didampingi Coach Indra Syafri dan Coach Frank Wormuth untuk memastikan di minggu ketiga. Di minggu keempat Agustus, tim inti sudah terbentuk sebelum main dengan U17 Korea dan berangkat ke Jerman, ujar Erik. Sementara itu, Bima Sakti memastikan bahwa pemain yang dibawa ke Jerman harus mempunyai kualitas mumpuni. Dikatakan Bima Sakti, PSSI memberikan keleluasaan dalam memilih pemain. Ketum PSSI pikir-pikir bantu Persija dan PSM kelola stadion setelah tidak lepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir jadi berpikir ulang membantu Persija Jakarta dan PSM Makassar agar bisa mengelola stadion secara mandiri. Sebab dua klub tersebut tak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Persija tidak melepas Rizky Ridho, sedangkan PSM menahan Zaki Ashraf. Dua pemain itu tak dilepas dengan alasan Piala AFF U23 2023 bukan agenda FIFA. Padahal Rizky Ridho dan Zaki Ashraf mau membela Timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Kan boleh saya memikirkan kalau mereka mikir-mikir bantu merah putih. Saya juga boleh dong mikir bantu klub. Boleh nggak? Ujar Erick Thohir di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Ini ada renovasi stadion oleh pemerintah 1,9 triliun rupiah. Di situ pemerintah akan juga melihat kesempatan klub mengelola stadion seperti Persita Tangerang, seperti di Bandung. Nanti saya catat ada rekomendasinya, tutur Erick Thohir. Saya bukannya mengancam, tapi ya saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Pasti juga supporter akan sedih karena pasti supporter ada yang namanya merah putih, ada yang Persija, dan ada yang PSM. Apalagi kita sedang memfasilitasi stadion untuk dimiliki PSM, termasuk Jakarta International Stadium dalam kurung. JIS ini kami renovasi untuk Persija juga, bukan hanya buat timnas, imbuh Erick Thohir.